Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena pekerjaan yang menumpuk, namun karena beban doa yang kamu bawa. Kamu sudah melipat gandakan ibadah, sudah bersujud hingga dahi terasa perih. Namun setiap kali mengucap permohonan, alih-alih merasakan ketenangan, yang kamu dapatkan justru dada yang terasa sesak. Ini adalah cermin yang menunjukkan bahwa ada yang keliru, bukan pada Tuhanmu, namun pada cara kamu memandang proses pengabulan itu sendiri. Sadarkah kamu, sahabatku, bahwa ada kalimat, atau lebih tepatnya, ada sebuah suasana hati yang jika kita bawa saat berdoa, justru akan menciptakan pagar pelindung hati yang memblokir semua kebaikan datang. Kita sering keliru mengira doa adalah pemadam api darurat, padahal ia seharusnya adalah jembatan menuju kepasrahan total. Hari ini, mari kita renungi bersama mengapa doa yang terlalu mendesak justru menjadi pemicu rizki tertutup, dan bagaimana ajaran kuno Lao Tzu dapat menyelamatkan kita dari penderitaan ini. Kita semua tahu rasanya berada dalam situasi terdesak, di mana kebutuhan terasa seperti jurang menganga di depan mata. Kita mulai berdoa dengan kacamata pandang yang sempit, melihat masalah sebagai musuh yang harus segera ditaklukkan hari ini juga. Dalam lubuk hati terdalam, kita membangun sebuah konstruksi mental yang berbahaya, sebuah kondisi bersyarat. Kita berkata, jika ini tidak terjadi pada tanggal sekian, maka saya akan hancur, saya akan menyerah, atau bahkan engkau tidak adil. Inilah inti dari kalimat yang harus kita hindari, memaksa waktu dan skenario. Sikap ini bukan datang dari iman, namun dari ketakutan akut akan ketidakpastian masa depan. Sebuah bentuk perang batin yang membuat kita meragukan kasih sayang Sang Pemberi rezeki. Ketika ketakutan memimpin doa, doa itu berubah menjadi ultimatum, dari permohonan yang tulus menjadi bentuk halus manipulasi terhadap takdir itu sendiri. Dan ini hanya akan membebani bahu yang berat tanpa hasil yang menenangkan. Seringkali kalimat terlarang itu tidak diucapkan secara verbal, namun terpatri kuat dalam getaran aura kita. Tuhan, saya butuh ini sekarang, karena saya tidak sanggup lagi menanggungnya. Ketika kita meletakkan batas waktu pada kehendak ilahi, kita sedang melakukan dua kesalahan mendasar. Pertama, kita mengambil alih peran sebagai perencana tertinggi, seolah-olah cara berpikir kita lebih sempurna dibandingkan rencana yang maha luas. Kedua, kita melepaskan semua kemampuan bangkit kembali, alias resiliensi, dan menggantungkan harga diri serta kewarasan kita pada satu hasil tunggal. Inilah oleh para filsuf disebut sebagai attachment atau menggenggam terlalu erat. Jika jawaban doa tidak sesuai ekspektasi kita, bukan hanya kita kecewa, tetapi kita mulai meragukan kewarasan sendiri dan iman kita goyah. Padahal inti dari spiritualitas adalah kepasrahan, yaitu menerima bahwa kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita esok hari. Lao Tzu, filsuf kuno yang mengajarkan tentang Tao alias jalan kehidupan, mengingatkan kita bahwa alam semesta bergerak dalam harmoni tanpa tergesa-gesa. Perhatikanlah sungai. Ia tidak pernah memaksakan diri mencapai lautan. Ia hanya mengalir, namun pasti sampai pada tujuannya. Ketika kita berdoa dengan desakan, kita mencoba memaksakan perahu keinginan kita bergerak melawan arus sungai kehidupan yang sudah diatur dengan indah. Sikap memaksa ini menghasilkan gesekan, dan gesekan ini adalah vibrasi yang kita pancarkan ke semesta. Jika kita memancarkan vibrasi kekurangan dan ketidakpercayaan, maka rizki yang datang pun akan terasa berat, sulit, dan penuh perjuangan. Sebaliknya, ketika kita mengucap, "Ya Tuhanku, ini adalah harapanku, namun jadikanlah sesuai dengan waktu dan kebaikan-Mu yang sempurna," kita sedang menyelaraskan diri dengan lubuk hati terdalam yang damai, dan itulah magnet rizki yang sesungguhnya. Penting bagi kita memahami hukum spiritual ini. Doa yang penuh syarat bukanlah doa yang beriman. Doa yang beriman adalah doa yang mengajukan permohonan, lalu diikuti oleh ikhlas melepaskan, alias detachment keinginan tersebut. Para Stoik mengajarkan kita tentang dikotomi kendali, yaitu kita hanya bisa mengendalikan usaha, niat, dan respon kita terhadap kehidupan, namun kita tidak dapat mengendalikan hasilnya.
Ketika kita menuntut hasil, kita memasuki ranah yang berada di luar kendali kita, dan ini secara otomatis memicu penderitaan. Mengapa kita harus menuntut? Karena kita haus butuh pengakuan orang, alias validasi eksternal, atau karena kita percaya bahwa hanya dengan terpenuhinya keinginan itu, kita layak bahagia. Ubahlah pola pikir ini menjadi kebahagiaan sejati, mulai dari penerimaan bahwa saat ini, bahkan di tengah kekurangan, kita sudah cukup. Mari kita lihat fenomena rizki tertutup dari sudut pandang energi. Ketika kamu berdoa dengan rasa tertekan dan penuh urgensi, kamu mengirimkan sinyal ke semesta bahwa kamu sedang kekurangan sekali. Rizki, dalam bentuk apapun, baik uang, ketenangan, atau peluang, ia adalah energi yang merespon getaran. Jika getaranmu adalah, "Aku tidak punya," maka semesta akan memberikan respon yang sesuai dengan getaran itu. Sebaliknya, jika kamu berdoa dengan suasana hati penuh syukur atas apa yang sudah ada, dan kamu memohon agar yang terbaik saja yang datang, kamu memancarkan vibrasi kelimpahan. Ketika kita tidak menggenggam erat hasil, rizki memiliki ruang untuk datang dari arah yang tidak kita duga, dari pintu-pintu yang bahkan kita tidak ketahui. Inilah rahasia mewujudkan impian yang sering disalahpahami, karena ia membutuhkan kepercayaan, bukan kontrol paksa. Sufi, yaitu para pecinta kebijaksanaan, mengajarkan bahwa adab atau etika dalam doa adalah kuncinya. Doa sejati adalah pengakuan atas keterbatasan diri dan keagungan Sang Pencipta. Ketika kita menuntut, kita seolah-olah menuduh bahwa Sang Pemberi belum melakukan pekerjaannya dengan baik. Inilah yang menyebabkan kebingungan batin atau perang batin yang menyiksa. Mereka mengajarkan, mintalah, lalu bersabarlah, karena penundaan adalah bagian dari kasih sayang. Kadang apa yang kamu minta hari ini justru akan menjadi bencana besar di masa depan. Tuhan menunda pengabulan bukan karena Dia tidak sayang, tetapi karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar atau karena waktu yang kamu minta belum tepat. Bayangkan jika kamu diberi pisau tajam saat kamu sedang marah, maka apa yang akan terjadi? Coba renungkan itu sejenak, sahabatku. Itulah mengapa penundaan adalah bentuk perlindungan, sebuah cara otomatis melindungi diri dari bahaya yang tidak kita sadari. Sahabat sentuhan hati nurani. Lantas, bagaimana kita mengubah kalimat berbahaya itu menjadi doa yang nyata? Caranya begini, sahabatku. Kita harus mengubahnya dari tuntutan menjadi afirmasi syukur dan keyakinan. Ganti frase "berikan sekarang" atau "saya menyerah" dengan "terima kasih atas segala karunia yang sedang dalam perjalanan menuju saya, dan saya menerima sepenuhnya kehendak-Mu. Kapanpun itu terwujud, saya yakin itu adalah yang terbaik bagi tujuan hidup dan pertumbuhan spiritual saya." Perubahan kecil pada kata-kata baik ini akan mengubah seluruh aura doamu. Doa kamu tidak lagi menjadi transaksi, tetapi menjadi dialog penuh cinta dan penghormatan. Kamu sedang menunjukkan kepada alam bahwa kamu sudah siap menerima berkah, bahkan jika berkah itu datang dalam bentuk ujian yang menguatkan dan mengasah kemampuanmu untuk bangkit kembali. Saat kamu mulai merasa haus pujian atau butuh pengakuan orang atas doa yang terkabul, kamu telah kembali masuk ke jebakan attachment. Ingatlah, doa adalah urusan pribadi yang paling intim. Ketika kita merasa perlu membuktikan keampuhan doa kita kepada orang lain, maka sebenarnya kita itu sedang melemparkan rasa bersalah ke orang lain jika doa itu tidak dikabulkan. Atau kita menjadi orang yang hanya peduli dirinya sendiri jika terkabul. Padahal, doa sejati itu menenangkan hati, melepaskan kita dari beban ekspektasi sosial. Mulailah berlatih introspeksi atau melihat ke dalam diri. Tanyakan, apakah niat saya berdoa ini murni untuk mendekat kepada Sang Pencipta, ataukah ini cara halus mengendalikan pikiranmu agar hidup terlihat sempurna di mata dunia? Jawaban jujur akan memberimu kelegaan yang jauh lebih berharga daripada semua keinginan yang terkabul secara instan.
Kita harus berhati-hati terhadap kecenderungan untuk selalu mencari kambing hitam ketika rezeki terasa tertutup. Seringkali, penyebab rezeki tertutup bukanlah dosa besar atau kutukan, melainkan kacamata pandang yang penuh kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Ketika kita memaksakan sesuatu, kita secara tidak langsung berkata, "Saya tidak percaya rencanamu cukup baik." Sikap ini menciptakan disonansi kognitif atau kebingungan batin karena ada konflik antara pengakuan iman di mulut dan keraguan di hati. Ingatlah pelajaran dari ajaran Tao ini, sahabatku. Orang bijak adalah orang yang tidak berjuang, dan karena tidak berjuang, tidak ada yang bisa berjuang melawannya. Dalam konteks doa, artinya jangan berjuang melawan waktu dan kehendaknya. Hanya dengan menyerah total, kita dapat memenangkan kedamaian abadi. Untuk mempraktikkan doa tanpa paksaan, mari kita terapkan pagar pelindung hati yang sehat. Setiap kali kamu berdoa, bayangkan kamu sedang meletakkan perahu harapanmu ke air. Kamu sudah mendayung dengan keras alias usaha, tetapi selanjutnya kamu membiarkan angin takdir yang mengarahkan. Ucapkan, "Ya Tuhanku, jika ini baik untuk arti hidup saya, kabulkanlah. Jika tidak, tunjukkan jalan lain yang lebih indah dan abadi." Dengan demikian, kamu sudah menciptakan boundary atau batasan diri yang melindungi hatimu dari kehancuran ekspektasi. Inilah proses alih daya spiritual. Kamu menukar beban kontrol dengan anugerah kepercayaan. Dengan ini, kamu mengaktifkan sisi otomatis dirimu untuk selalu mencari hikmah, bukan sekedar mencari pemenuhan hasrat. Ketahuilah sahabatku, bahwa setiap penolakan dari alam semesta adalah bentuk kasih sayang yang mendalam, sebuah respon perlindungan yang mutlak. Mungkin kamu meminta pekerjaan tertentu, namun yang kamu terima adalah penolakan, yang akhirnya memaksa kamu mendirikan bisnismu sendiri dan menjadi pemilik waktu kamu. Mungkin kamu meminta pasangan yang seolah bersempurna, namun yang kamu terima adalah perpisahan, yang akhirnya menyelamatkan kamu dari ikatan perih karena luka lama atau trauma bonding. Tuhan selalu mengabulkan doa, namun jawabannya terkadang adalah tidak, tunggu, atau aku punya yang lebih baik. Tugas kita adalah melepaskan tuntutan sekarang juga dan menggantikan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa waktu Sang Pencipta adalah waktu yang sempurna sekali. Oleh karena itu, tarik nafas dalam-dalam dan izinkan dirimu melepaskan genggaman erat itu. Biarkan bahu yang berat itu turun. Doa itu bukanlah alat pemaksa, sahabat, melainkan komunikasi jiwa. Maka, jangan pernah membiarkan suasana hati yang penuh ketakutan dan tuntutan menjadi kalimat terlarang yang menutup pintu rezekimu. Ubahlah tuntutanmu menjadi kepercayaan. Ubahlah desakanmu menjadi kesabaran. Ketika kamu berdoa dengan ketenangan dan tanpa syarat, kamu tidak hanya mewujudkan impian, tetapi kamu juga menemukan kedamaian yang melampaui segala pemahaman manusia. Ingatlah sahabatku, bahwa Sang Pencipta itu bukan layanan pengiriman barang instan. Beliau adalah arsitek agung. Kalau kamu meminta rumah instan, kadang yang kamu dapatkan hanya tenda saja. Tapi kalau kamu bersabar menunggu, kamu akan diberikan istana yang fondasinya dibangun dari emas kesabaranmu. Berdoalah dengan ikhlas dan berhentilah mencoba menggaslighting takdirmu sendiri. Sampai di sini dulu video kali ini, sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.